boykot. Yang bisa bela Nabi Muhammad dengan cara belajar. Santri cara bela nabinya apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Berarti kau bela agamanya Nabi Muhammad. Yang bisa bela Nabi dengan pesantrennya bela, yang bisa bela Nabi dengan medsosnya bela, yang bisa bela Nabi dengan ormasnya bela, yang bisa bela Nabi dengan jabatannya bela, yang bisa bela Nabi dengan uangnya bela, yang bisa bela Nabi dengan tenaganya bela. Kenapa? Karena di dunia kau bela Nabi, di akhirat nanti kau ditolong oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya, kira-kira santri kalau Rasulullah dihina rela atau tidak? Orang keras kalau Rasulullah dihina rela atau tidak? Kalau Rasulullah dicaci maki rela atau tidak? Kalau Rasulullah SAW direndahkan rela atau tidak? Santri siap bela Rasulullah, siap perjuangkan kehormatan Nabi, siap agungkan Rasulullah. Semua santri angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Insya waktu menunjukkan pukul 22.55 menit. Ente libur, aneh gagal libur. Karena ceramah pagi-pagi. Masya Allah. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Sampai pagi, betul. Ente pagi, anda pulang. Lu pikir gue robot ceramah sampai pagi? Masya Allah. Tapi berarti santrinya semangat. Insya Allah santri-santri Ummul Qura menjadi masa depan bangsa. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya meminta doa kepada santri. Karena santri ini doanya mustajab. Santri itu lebih mulia dari pejabat, tapi nggak boleh merasa mulia. Tapi Allah sudah tetapkan santri itu kalau benar-benar niat menuntut ilmu karena untuk mencari ridha Allah, untuk mengambil warisannya Rasulullah, santri itu lebih mulia dari pejabat. Kenapa? Karena santri itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, jalannya di atas sayap malaikat. Alhamdulillah. Jawab yang jujur, pejabat jalan di atas sayap malaikat ada apa enggak? Nggak ada. Paling mulianya pejabat jalan di atas karpet merah. Mana yang lebih mulia, karpet merah atau sayap malaikat? Makanya santri harus pede, santri harus percaya diri, santri harus minder, karena santri adalah kebanggaannya Rasulullah. Takbir! Hidup santri! Hidup santri! Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Saudara, saya minta doa sama santri. Saya yakin santri doanya mustajab. Insya Allah doakan, mudah-mudahan tidak ada halangan. Insya Allah tanggal 10 ini, tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, jam 9 pagi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Insya Allah Ayahanda Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan mendarat di Indonesia. Saya minta doa, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan, diberikan kemenangan oleh Allah. Karena saat ini saya merasakan betul, udah mulai ada yang usil, udah ada yang berusaha untuk batalin tiket, udah ada yang berusaha untuk supaya dicekal lagi untuk kedua kalinya. Ada yang kepanasan, saudara, kayak cacing disiram air garam. Ada yang kepanasan. Nah, makanya mudah-mudahan yang punya niat-niat buruk dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Allah udah takdirkan, Allah udah catat nih di Lauhil Mahfud, saya nggak tahu, doain dapat hidayah. Tapi kalau Allah udah catat di Lauhil Mahfud nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurin sama Allah orang-orang zalim. Amin, amin, amin ya Rabbal. Makanya doakan, insya Allah beliau akan pulang. Beliau pulang dengan misi yang mulia. Beliau mengatakan, kalau saya mau enak, mau tenang, saya di Mekah aja. Di Mekah enak, tenang, nggak ada gangguan. Banyak yang menyampaikan khawatir, Habib nanti kalau pulang Habib diginiin, Habib digituin, Habib dikriminalisasi. Kita sampaikan itu ke beliau. Bahkan sebagian ulama khawatir. Jawaban beliau apa? Doakan, doakan, kata beliau. Kalau saya pengen hidup enak, saya mendingan di Mekah, saya enak. Di Mekah udah ada rumah enak, baca kitab enak, ngajar tetap jalan, tamu tetap banyak, rezeki Allah kasih melimpah. Kalau mau hidup tenang, enak di Mekah. Tapi kenapa beliau memilih untuk pulang? Tidak lain dan tidak bukan untuk memperjuangkan kebaikan di negeri ini, saudara.
Itu jawaban beliau. Saya pulang karena saya merasa punya kewajiban untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Beliau pulang untuk membawa misi kakeknya. Apa misi kakeknya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku datang kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Makanya beliau pulang, misinya adalah untuk revolusi akhlak. Habib, hati-hati tuh, kalimat revolusi makar. Wah, tuh mesti belajar bahasa Indonesia di Ummul Qura itu, saudara. Revolusi arti perubahan. Secara lughah, revolusi itu artinya perubahan. Revolusi akhlak itu berarti perubahan dari yang buruk menjadi baik. Kalau ada pejabat punya revolusi mental yang pernah diusung oleh Karl Marx. Karl Marx ini bapak Marxisme. Marxisme ini salah satu sosok panutan di antara komunisme, saudara. Karl Marx. Kalau ada pejabat punya istilah yang sama dengan Karl Marx, revolusi mental, kenapa kita umat Islam nggak boleh punya revolusi akhlak, saudara? Betul? Betul? Revolusi akhlak itu berubah dari yang buruk kepada yang baik, saudara. Betul? Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak berjamaah jadi, yang tadinya malas jadi, yang tadinya pacaran jadi. Putus apa nikah? Kalau nikahnya masih ngelanjut, nikahnya setahun lagi, kita lanjut pacaran dulu, saya doain putus dah. Tapi kalau yang mau nikah langsung, mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang tadinya malas jadi, itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya main TikTok, abang jago. Hati-hati tuh, aplikasi ngerusak anak bangsa tuh. Betul-betul. Dulu sekian tahun lalu ada artis namanya Marshanda, joget-joget depan kamera. Itu Indonesia heboh, dibilang gila, saudara. Sekarang semuanya joget depan kamera. Betul-betul. Malu kalau ada santri Ummul Qura punya TikTok, saudara. Malu. Kalau yang laki-laki punya TikTok berarti paginya Tono, malamnya Tini itu. Kalau yang perempuan punya TikTok, apa nggak malu kalau diketahui oleh Rasulullah? Apa nggak malu? Pakai jilbab tapi joget-joget depan kamera, semuanya memperlihatkan, saudara. Hati-hati wahai wanita, kalian ingin dirusak karena kalian adalah tiang-tiang bangsa. Kalau perempuannya sudah rusak, negara akan hancur. Betul? Betul? Wanita ini adalah tiang negara. Bangunan tanpa tiang bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Begitu juga negeri tanpa wanita nggak bisa berdiri. Betul? Yang laki-laki mulai jelas nih, kok Habib muji-muji perempuan sih deh. Saya jujur, perempuan itu tiang negara. Saya buktikan, saya pakai argumen, saya buktikan. Jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Negara tanpa pemimpin kacau atau tidak? Yang kompak, orang kompak, kacau nggak? Berarti keberadaan pemimpin penting atau tidak? Keberadaan presiden penting atau tidak? Jawab. Yang lahirkan presiden laki atau perempuan? Kalau nggak ada perempuan, apa ada presiden? Berarti negara bisa tertib gara-gara perempuan. 1-0 lu kalah loh. Akhwat, lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Saya manggil akhwat, kok ada yang jawab di sini nih. Ini hati-hati nih, jangan-jangan ada yang nyamar ini nih.